Amin. Iya. Ini boleh kakak lah ya, boleh anak. Terserah memanggil siapa. Boleh nama juga. Boleh panggil Litna kalau merasa sebaya. Tapi jangan coba-coba. Kalau yang lebih muda, tak jewer langsung. Iya, karena kita bukan orang barat. Kalau di luar sana yang ubanan pun bisa nanti dipanggilnya Pak Michael atau Michael katanya bisa. Di sini jangan ya. Iya, kita bukan orang barat nak ya, kita punya budaya tersendiri. Iya. Saya mau tanya sama kalian. Kalau misalkan ya, kalau kalian di prank gitu ya, oleh seseorang, tiba-tiba di prank gitu kan, diketuk kamarnya gitu. Kalian pengen siapa sih yang ngeprank kalian? Ini orang tua ngerti nggak yang ngepranknya? Kasih kejutan kepada orang tua kami yang di sini. Kira-kira siapa yang orang tua kami inginkan? Kasih kejutan waktu dia ngetuk pintu. Coba pikir dulu. Kasih waktu 2 menit. Aku pengen siapa ya? Jangan bilang ya, opungku yang udah mati nggak bisa lagi nakku ya. Itu nggak boleh lagi. Nggak akan ada lagi kesempatannya untuk mengetuk. Iya. Siapa? Ya, kemarin kan ada agak viral ya. Seorang anak dari NTT yang komentator untuk MotoGP, dia masih kelas 3 SD, tapi nanti ketika dia melihat pertandingan MotoGP itu, dia bisa komentari dengan bahasa yang dia nggak mengerti. Ketika ditanya, dia ngomongnya entah apa, gitu ya. Lalu Messi, entah apa dia katakan gitu. Ketika ditanya, kamu tahu nggak bahasa itu? Enggak. Lalu kamu tahu ini dari mana? Rupanya dia penggemar MotoGP. Dan rupanya keinginannya adalah menjadi pembalap masa depan. Nah, kamu mulai melihat komentator-komentator MotoGP ini dari usia berapa? Ditanyakan begitu ya. Dari usia 4 tahun. Rupanya dia itu ngomong Spanyol. Dan spellnya artinya dia ngomong Spanyol itu fasih sekali. Tapi dia nggak ngerti. Karena nonton tadi ya, terus itu dia dengar. Satu kali, rupanya ini dia udah viral mendunia. Satu kali dia dibawa ke, ada waktu itu satu kali balapan MotoGP di Jakarta, dia diundang. Dan waktu dia ada di ruang makan, lewat Messi. Messi apa Rossi? Berarti kalian masih konek. Messi itu kan pemain sepak bola. Rossi itu baru pembalap. Mantap. Ini konek ini anak laki-laki, yang perempuan dia nggak tahu Messi siapa. Messi tetanggaku kali kak. Rossi. Jadi waktu itu Rossi lewat. Dia bilang, dia sampai nggak yakin kalau itu ternyata Rossi. Rossi apa Messi? Rossi. Ini kok deket kali ya nama ini sama kakak ya. Dan dia kagum gitu kan. Beneran Rossi. Wah, dia senangnya luar biasa. Kenapa? Karena itu idolanya. Pembalap idolanya. Aku nggak tahu siapa idola kalian. Dan Rossi itu, saya nggak tahu dia kasih apa sama anak-anak ini. Apakah dia kasih jaket dengan tanda tangannya? Atau dia kasih MotoGP? Itu kah? Kalau MotoGP lumayan ya, miliaran ya? Nggak tahu. Miliaran ya anak ya? Miss nggak ngerti harga kalau untuk yang MotoGP, taunya cuman lihat balapan doang. Apa yang bisa dikasih Messi lagi? Rossi. Saya nggak tahu, mungkin topi kah? Tapi itu bagi anak ini punya kesan yang mungkin nggak akan lekang dari pikirannya. Foto sama dia, wih senang kali dia. Kalau kalian idolanya siapa sih? Hah? Siapa kalian pengen ketemu gitu, tiba-tiba ada di hadapan kalian? Hah?
Atau sampai Blackpink ya? Ada sini? Atau BTS? Wah, nenek kami nggak ngerti lagi apa itu ya. Kalau mungkin nenek kami yang diharapkannya siapa ya? Siapa ya? Saya juga nggak tahu. Titiek Puspa kali. Iya, karena itu seangkatan sama nenek kita ini. Nenek Titiek Puspa. Ya, saya di tengah-tengahnya jadi bisa jembatani. Titiek Puspa ngerti juga, si Rosi dikit-dikit juga gitu ya, karena pertengahan. Iya. Siapa sih idola kalian? Yang kalian pengen ada di hadapan kalian? Lora. Lora, kira-kira kamu pengen siapa, Lora? Enggak ada ya? Flora. Rupanya panggilan nama salah tapi kami bisa konek. Ini dia. Salah manggil namanya konek. Ada Flora? Enggak ada ya, malu dia. Siapa sini yang punya keberanian yuk? Mengatakan siapa idolanya? Rupanya di sini banyak laki-laki tapi tak ada yang jantan. Enggak ada keberanian. Ngeprank Miss-nya tadi bisa. Giliran menunjukkan aku ini idolaku, Miss. Ayo siapa? Siapa nih ya? Yang tunduk kali Miss tanya lagi nih. Michael, siapa Kel? Michael Tebing. Anak Pak Terigan. Identitasnya biar lebih jelas lagi. Ada Bang? Oh enggak ada katanya. Iya. Mungkin kalian punya jawaban masing-masing ya. Anak tadi dia cukup sangat bangga ketika idolanya tadi ada di hadapannya, walaupun dia mungkin hanya dapat topi ataupun tanda tangan. Mari kita melihat firman Tuhan yang kita akan baca hari ini, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu itu kitab terakhir. Sudah dapat? Ini nanti kita baca sama-sama ya. Satu ayat saja. Wahyu 3 ayat 20. Mari sama-sama kita membaca dua-dua ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini adalah perkataan Tuhan. Siapa yang berdiri ini tadi? Biasanya kan, kalau ada orang yang ternama dan kalau ada orang yang penguasa, biasanya orang yang duluan nunggu, misalkan satu pertemuan. Lalu kalau ada pembicaraan yang agak ternama, itu udah ngumpul duluan orang-orang, baru nanti pembicaranya datang. Biasanya kalau lebih kerennya lagi pembicara itu terlambat dia. Biar makin apa? Biar makin ngerasa seperti itu ya. Jadi dia biasanya terlambat. Kan kitanya duluan hadir, baru orang yang ternama itu. Nah, jarang sekali kita bisa temukan penguasa ataupun orang ternama, dia yang duluan hadir pada suatu pertemuan mungkin, ataupun dia yang duluan datang kepada orang banyak. Sangat jarang. Iya. Apalagi kita melihat ya, kalau pemahaman orang-orang pada zaman lalu begitu ya, di luar kepercayaan Kristen, yang mereka mengaku mereka juga mempercayai Allah, walaupun Allahnya itu Allah yang mati, yang punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan tidak bisa meraba, punya kaki tidak bisa berjalan, alias patung. Tetapi apa? Mengapa mereka mau membuat artinya dia ada di situ?
supaya dia bisa menyadari ataupun menenangkan hatinya bahwa Allah yang dia sembah itu, mereka ini bisa hadir dalam bentuk walaupun seperti itu diam. Karena zaman itu mereka berpikir bahwa Allah itu jauh di sana dan gak akan pernah datang kepada kita manusia. Ya. Kalau ini tadi kita lihat apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini siapa sih yang ngomong? Dan kepada siapa sih dia ngomong? Siapa dia dan dia ngomong sama siapa? Coba kita melihat di dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama dua-dua ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa yang berdiri yang mengetuk ini tadi? Katanya, aku adalah Alfa dan Omega. Ini tulisan bahasa Yunani. Dimulai dengan huruf Alfa dan diakhiri dengan huruf Omega. Artinya apa? Yang berdiri ini adalah yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada dan dikatakan juga yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah firman Allah. Iya, sehebat-hebat manusia, dia hanya akan ada dalam satu masa, di dalam satu waktu. Siapa yang paling hebat? Nebukadnezar pada masanya, ya hebat. Tapi dia hanya ada di dalam sejarah waktu itu, di Babel. Dan dia kemudian mati dan gak ada lagi, tinggal nama. Siapa lagi yang hebat? Hitler. Iya, dia hanya ada pada satu masa dan dia tidak ada lagi. Siapa lagi? Siapa yang menjadi idola kalian? Siapa orang besar? Siapa yang menjadi penguasa? Siapa yang tertinggi hari ini? Itu akan hanya ada dalam satu masa dan hanya beberapa tahun lalu akan nggak ada lagi. Tetapi ini tadi kita melihat siapa yang berdiri ini. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti apa? No limit. Tidak ada limit. Yang ada dari sejak kekekalan dan yang akan terus ada sampai kepada kekekalan. Ini berbicara soal apa? Berbicara soal dia adalah di atas semuanya. Dia adalah tertinggi dari segala yang tertinggi. Dan dikatakannya tadi di sini apa? Yang maha kuasa. Kita melihat lagi di ayat yang ke Wahyu 1 ayat yang ke 18. Ayat 17. Saya bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Ini kan Yohanes nih yang bicara. Ketika dia melihat penglihatan bagaimana dia ada di hadapan orang yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega ini. Ketika dia berdiri di hadapan pribadi ini tadi dikatakan apa? Dia tersungkur seperti orang yang mati. Setakut-takutnya orang melihat seseorang yang tinggi, enggak pernah rasanya seperti orang mau mati. Dalam artian gini ya, memang betul-betul enggak ada dayanya lagi. Ya pernah saya ketakutan gitu kan, takut untuk menjumpai seseorang. Jantung ini detakannya luar biasa, tapi gak sampai mau mati. Biasanya kan seseorang menghadap yang lebih tinggi dari dia atau yang dia takuti, maka seperti itu hatinya. Gak ada orang kan menghadap tukang becak lalu jantungnya berdegup kencang. Atau menghadapi anak-anak, ketakutannya luar biasa sampai matanya udah sayu seperti ini, gak ada kan kalau menghadapi anak-anak. Biasanya kalau takut itu menghadapi yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Iya, gak heran ya kalau di sini lihat ibu langsung cari jalan yang lain. Nah, kalau berselisih ambil jalan yang lain. Kalau kebetulan
berhadapan muka kalau bisa, lenyap sekaligus aku. Gitu ya. Kenapa? Karena dianggap ini tinggi di antara kami. Iya. Gak pala lah. Iya. Tapi ini kenapa Yohanes, seorang rasul yang hidupnya saleh, ketika dia berhadapan dengan pribadi ini, dikatakannya tadi apa? Aku tersungkur sampai seperti mati. Karena apa? Yang di hadapannya ini adalah yang tertinggi di atas segala yang tertinggi. Dia adalah raja di atas segala raja. Iya. Makanya orang kalau tiba-tiba aja ada di hadapannya kepala sekolah udah gemeteran gini. Belum lagi nanti di hadapan camat, udah gemeteran. Ini kakak MC tadi kok bisa ya? Ayo, siapa yang gak takut ini? Emangnya Kak Lina kayak mana kali pikirku ya? Kan lembut ya. Ada kalian yang kumarahi di sini? Belum kan? Belum kan? KMC tadi mengada-ngada, nanti yang baru ini ketakutan. Kakak ini kayak mana kali rupanya ya, sehingga begitu pengantarnya begitu ya, ralat. Iya. Jadi tersungkur seperti orang yang mati. Dan dikatakan tadi di sini apa? Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Coba, siapa yang gak takut mati? Nenek-nenek kita pun ini takut mati, makanya ikut Bible Camp. Ya kan? Siapa sini yang gak takut mati coba? Oh, Bibi katanya, udah jelas, Bi. Oh gitu ya, Bibi ini katanya gak takut mati. Karena udah jelas. Iya. Oh, ada takut suntik. Oh iya, Pak Dakosta bangun tuh. Sampai pucat dia, hitam yang tadi di depan. Oh, yang tadi agak-agak kekar seperti ini ya. Lihat jarum suntik, asli putih. Jadi kalau kalian mau lihat bapak itu menjadi putih, bawa jarum suntik. Iya. Tapi kalau parang dia nggak takut. Oh biasa, karena dulu berapa kali adalah bekasnya di sini pernah saya lihat, goresan agak panjang gitu ya. Jadi kalau kalian lihat dia agak-agak senyum gitu, itu sekarang masa lalu, menakutkan. Iya. Sekarang apa tadi kita lihat tadi di sini ya? Yang hidup, aku telah mati namun lihat aku hidup. Ini siapa? Ini adalah Yesus yang adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, yang hidup dan yang bangkit dari antara orang mati, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apalagi coba nggak di bawah kuasanya. Inilah yang berdiri yang mengetuk itu. Kepada siapa dia mengetuk? Orang yang seperti ini, pribadi yang seperti ini, dialah yang berdiri. Kalau si Rosi tadi, udah duluan anak-anak itu nunggu. Rosi dilayani dulu di satu tempat yang enak-enak makanannya. Baru apa? Ketika mungkin dia ngeprank menunjukkan diri kepada anak itu, udah dibayari juga mungkin dia pun. Karena mau buat konten, entah dibayari juga dia. Tapi pribadi ini gimana? Yang adalah Alfa dan Omega tadi. Kepada siapa tadi dia mengetuk? Dikatakan tadi di sini adalah jemaat Laodikia. Siapa rupanya jemaat Laodikia ini? Jemaat Laodikia ini rupanya dia adalah jemaat yang merasa diri mereka kaya. Lalu apa lagi dikatakan? Merasa diri mereka tidak kekurangan apa-apa. Kalian kalau ketemu dengan orang yang kepedean kayak mana sih?
Lebih dari sebenarnya dirinya gitu kan. Dia sebenarnya jongkok IQ-nya di kelas gitu kan. Tapi begitu ngomong patentengan gitu, kalian gimana? Sor nggak deket sama dia? Banyak remedialnya, terus ngaku-ngaku dia bilang kan, aku nilaiku tahun ini bagus loh semua. Ketika dia ngomong sama kelas sebelah, bagus semua. Oh iya, jadi kau ranking berapa? Ranking 3 lah. Siapa lagi? Kalian di satu kelas dengar, apa dalam hati kalian? Ini anak gak berotak ya? Bukankah yang remedial itu kemarin fisika, kimia, biologi? Sampai bahasa Indonesia pun remedial. Ya ampun, anak ini sok kali. Kalian suka gak sama orang yang sok gitu ya? Apa sih bahasa remajanya sok? Bahasa kami dulu zamannya kakak sok. Kalian juga masih sok ya? Bukan sok itu digoreng nakku ya. Itu bahasa Karo. Hah? Songong. Oh songong ya? Ini harus jadi milenial juga nih kakak nih. Kalau dia songong gitu kalian sor enggak? Enggak ya? Misalkan kita tahu nih ekonomi keluarganya kayak mana. Tapi kalau begitu ada acara di kelas pakai high list. Tertinggi dari semuanya. Terus pakai celak menor kayak mana. Terus bajunya buka sana buka sini. Kayak artis. Padahal kita tahu dia gang mana, ujungnya di mana. Lalu nanti kok laki-laki gitu ya kan. Sepatunya keren gitu ya kan. Tasnya juga keren, bermerek semua. Rupanya kita tahu. Bapaknya pencurinya kerjanya. Gitu. Rupanya sepatu tadi pun sepatu curian. Tas tadi pun tas curian. Nah, begitu acara sekolah, dia nampil pateng-tengan kayak gitu gimana? Sor kalian? Enggak ya? Bisa kita mual nengoknya. Kayak gitulah orang ini. Orang Laodikia, jemaat Laodikia ini merasa kaya. Merasa gak kurang apa-apa. Benar memang secara lahiriah mereka memang kaya. Kenapa? Karena kota Laodikia itu kota perdagangan. Jadi memang mereka kaya. Dan Laodikia ini juga ada penghasil wol terbaik waktu itu pada zamannya di seluruh dunia. Jadi mereka punya nama dikenal. Dan juga di kota ini juga ditemukan dari kota inilah ada salep mata. Jadi mereka ini terkenal, lumayan dikenal di pemerintahan Romawi. Jadi mereka merasa apa? Hebat, kalau kakak anak Kutagerat, apalah mau dibanggakan dari Kutagerat? Ya kan? Kan ada dia kan, kampungnya di mana gitu ya. Emang ada kampung di sini yang agak terkenal? Gak ada lah ya. Ya paling kalau lahir di Jakarta, tengok temannya kan rapotnya, lahir Jakarta, rupanya di sudut juga nya. Itu pun ada rasa bangga ya, ada rasa bangga tersendiri. Kota Laodikia ini memang lumayan ternama. Mereka kaya secara materi, mereka penghasil wol yang terbaik. Dan di wilayah itu juga ada tadi salep mata, berarti apa? Ada dokter-dokter yang memang berkualitas dari sana. Tapi apa? Ternyata di hadapan Tuhan dikatakan mereka kayak mana? Bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Tuhan katakan kamu Laodikia melarat, miskin, buta dan telanjang. Ini kalau udah miskin pasti, kalau udah melarat pasti miskin ya. Tapi kenapa diulang-ulang? Udah dibilang melarat, lalu malang, miskin, buta, telanjang. Penghasil wol terbaik tapi Tuhan katakan kamu telanjang. Penghasil salep mata tapi Tuhan katakan kamu buta. Perdagangan yang hebat tapi Tuhan katakan kamu miskin, melarat dan malang. Kenapa? Kenapa dikatakan Tuhan seperti itu mereka ini? Karena Tuhan itu sendiri di luar. Makanya Tuhan tadi ngetuk-ngetuk di luar. Tetapi masalahnya Tuhan ini tadi, Tuhan yang adalah mau datang, Tuhan yang mau berdiri, Tuhan yang
Tidak ada hidup yang terlalu hancur Tuhan gak bisa perbaiki. Tidak ada kejahatan yang terlalu besar Tuhan tidak bisa ampuni. Tidak ada kerusakan yang Tuhan angkat tangan dan Tuhan gak bisa benahi. Sekalipun jemaat ini seperti ini keadaannya, dikatakan tadi di sini apa? Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan ini berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ada yang dia mau lakukan. Maka dia katakan tadi di sini apa? Jikalau ada orang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau Rosi tadi cuman kasih, paling hebat ya. Paling hebat uang tak berapa juta sama anak NTT tadi. Ataupun topi atau sekedar tanda tangan, itu pun dia cukup bangga. Tetapi pribadi ini, yang berdiri dan mengetuk ini, apa yang dia bisa lakukan? Dikatakan tadi apa? Aku bersama-sama dengan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Akan ada dia menyertai selamanya. Kurasa, kalau mama kita aja pun atau bapak kita aja bisa terus saja di dekat kita, mungkin ada kita rasa-rasa aman. Apalagi kalau ada dikasih bodyguard gitu ya. Tapi gak akan mungkin. Gak akan pernah. Kalian bisa ngebayang kalau akan ada bodyguard kalian? Gak akan ada tuh kan? Iya. Tetapi apa? Dikatakan tadi di sini, Tuhan berkata, barang siapa mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Dikatakannya tadi juga di sini apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Menunjukkan apa? Satu kedekatan yang sangat intim. Penyertaan yang senantiasa. Siapa itu? Tuhan. Makanya saya lihat ya, baik itu di dalam doa ataupun salam Paulus, baik itu di dalam doa ataupun salam Petrus, apa yang dia bilang? Kepada jemaat-jemaat, dia bilang apa? Biarlah kasih karunia Allah, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah menyertai kamu. Kok enggak dia bilang? Biarlah harta benda menyertai kamu, dan mobil-mobil yang mewah mengikuti kamu. Kenapa? Kan ini yang dicari orang hari ini. Tetapi kenapa Paulus katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu selama-lamanya. Kasih karunia itu apa? Pemberian demi pemberian dari Tuhan yang kamu tidak layak, kamu akan dapatkan. Pemberian-pemberian itu, pemberian-pemberian di mana kamu sendiri pun benar-benar bersuka cita. Ya ada mungkin seseorang ketika ada pengen handphone gitu ya, merek Apple gitu ya. Lalu satu kali mamanya dapat rezeki sama bapaknya, dibelikan dia handphone merek Apple. Senang, tapi sebentar, lalu hilang rasa itu. Nanti yang lain lagi, begitu terus. Tetapi di sini tadi dikatakannya apa? Aku akan masuk, aku akan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Penyertaan Tuhan selama-lamanya. Kita melihat ya, kalau tadi pagi Ibu Teti di sekolah, di khotbah untuk dewasa, dia bercerita tentang Daniel. Daniel itu disertai Tuhan sampai ke gua singa. Hebat gak? Dan apa? Raja Darius yang waktu itu adalah pemimpin tertinggi di seluruh dunia, yaitu dia Raja Media Persia, dia saja pun akhirnya tertunduk. Dan bahkan dia katakan apa? Seluruh jajahanku Media Persia, tidak ada boleh yang menghina Allahnya Daniel. Karena tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Jangan ada satupun
di negara jajahanku ini menghina Allahnya Daniel. Kenapa? Darius sendiri mengakui tidak ada pernah Allah seperti yang disembah oleh Daniel, di mana sampai ke kandang singa pun disertai. Dalam permasalahan terbesar pun dia ada. Inilah yang mengetuk itu. Pribadi inilah yang dahulu menyertai Daniel. Pribadi inilah yang mengetuk pintu jemaat Laodikia. Dan pribadi inilah yang mengetuk hatimu masing-masing. Selama beberapa hari ke depan ini, kamu dipisahkan dari duniamu. Kamu seperti diisolasi. Untuk kamu bisa mendengar suara ini dengan jelas. Untuk kamu bisa mendengar suara pribadi ini nanti mengetuk hatimu pribadi lepas pribadi. Adalah hal yang sangat rugi. Kalau nanti kamu sampai selesainya acara ini pun, kamu tidak mendengar suara ini. Dan pribadi ini tidak pilih kasih. Lihat, untuk jemaat Laodikia yang seperti ini aja, apa tadi namanya Kak? Songong. Ya. Untuk jemaat Laodikia yang begini songong saja pun Tuhan mau berdiri. Tuhan mau mengetuk hatinya. Dan Tuhan mau membawa sebuah pemulihan kepada dia. Taruh aja ke belakang Kak. Iya. Jadi Tuhan aja mau. Jadi tidak ada orang yang terlalu jahat, tidak ada orang yang terlalu buruk, yang Tuhan gak mau berdiri di pintu hatinya dan mengetuk. Gak ada. Dan tidak ada orang yang terlalu rusak, di mana pribadi ini bilang, no aku gak mau dengan dia. Yang ini eliminasi aja, singkirkan ini. Enggak. Kenapa? Karena bagi Allah ini, yaitu Yesus ini, yang adalah Alfa dan Omega, yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati ini, bagi dia, tiap kita ini spesial. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh dia, dan dia memberikan roh yang berasal dari dia, diam di dalam hati kita, sehingga kita ini roh maksudnya bukan roh besar ya, bukan roh kudus, tapi roh yang membuat kita ini hidup. Sehingga membuat kita bisa bernapas, bisa bergerak karena masih ada roh. Jadi kalau orang itu sudah mati terlentang, mau cantik, mau ganteng, ketika Tuhan ambil rohnya, dia gak ada ubahnya dengan mayat binatang. Gak ada ubahnya. Tapi karena roh, huruf kecil tadi yang ada dalam diri kita ini, maka kita bisa bergerak, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa inovasi, bisa melakukan banyak hal. Tetapi sebenarnya apa? Pribadi ini. Ya. Apa tadi katanya? Lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Makan itu kan hal yang kecil. Sebesar kita kan gak perlu ditemani ya. Artinya hal yang sangat sederhana. Tapi Tuhan bilang, sesederhana apapun itu, aku hadir sudah di situ. Apalagi untuk yang terbesar, aku ada di situ. Jadi inilah memastikan masing-masing. Maka di dalam Bible Camp ini, yang perlu sekali kamu tajam telingamu. Dalam setiap sesi, yang perlu tajam itu adalah telingamu. Untuk kamu mendengar suara Alfa dan Omega ini tadi, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang ini, yang bangkit dan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan yang memegang kunci kerajaan maut, itulah Yesus. Dan apa? Apa yang dia bisa berikan sama kita? Penyertaan. Penyertaan yang kayak mana? Kamu melihat. Daniel itu gak pernah bayangkan loh.
bahwa Tuhan sampai ke kandang singa pun dia disertai. Sadrah, Mesah, Abednego gak pernah bayangkan loh. Kalau Tuhan menyertai sampai dia di perapian itu, gak pernah bayangkan. Malah mereka apa? Udah siap mati. Demi ketaatannya kepada Tuhan. Karena dia tahu, ini Allah di atas segala penguasa. Yang kepadanya aku harus taat. Tapi ternyata karena ketaatannya dia dimasukkan ke perapian. Tapi dia bilang apa? Kalaupun kami mati, ingat dia raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Tapi apa yang terjadi? Allah itu hadir di dalam perapian yang sedang memanggang Sadrah, Mesah, Abednego. Dan tidak ada apa-apa. Tidak ada aroma asap. Topinya pun sampai sedetail gitu Alkitab buat loh. Topinya gak apa-apa, jubahnya gak apa-apa. Artinya apa? Gak ada pengaruh api tadi. Artinya apa? Dalam segala permasalahan bisa saja itu akan datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan apa? Ini gak ada satu pun akan membinasakanmu. Betapa banyak orang muda akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Hanya menghadapi sebuah lecehan. Hanya menghadapi sebuah bulian. Merasa apa? Udahlah mati saja aku. Hanya karena dimarahi. Tantangannya gak besar. Cuman gitu aja. Hanya karena dimarahi. Udahlah mati aja aku. Ngurung diri gak makan. Di sini gak ada gitu ya. Ngambek. Kenapa? Hanya sedikit marah dari orang tua. Tapi kita lihat tadi ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu. Yesus ini adalah pribadi yang terhormat. Dia gak mau, walaupun dia punya kuasa, dia gak mau nyerobot gitu aja. Setan baru. Masih celah aja, buka sedikit aja celahnya, langsung dia masuk. Tuhan enggak. Kalau dia tidak dipersilahkan, dia enggak. Tetapi orang yang membuka pintu hatinya dan mempersilahkan dia masuk, baru. Disitulah dia akan bekerja, membawa satu pembaharuan yang kamu sendiri enggak bisa bayangkan. Dia akan kerjakan dalam dirimu. Iya. Semua bisa hafal? Wahyu 3 ayat 20. Nih kasih waktu 2 menit hafal. Wahyu 3 ayat 20. Atau ada yang sudah hafal? Coba. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.